Jantung saya langsung kacau. Saya menarik Suwan mundur. Wanita itu menjerit pelan. Rasa malu, ketakutan, dan sedikit kepuasan aneh di wajahnya bercampur menjadi satu. Dan kami seperti sepasang pencuri yang tertangkap, basah mengintip. Buru-buru berbalik. Suwan hampir ditarik oleh saya. Dia tidak bersuara, bahkan tidak menghindar. Hanya memeluk lengan saya dengan erat, seolah membeku. Kami melewati koridor, berlari ke sebuah paviliun dan duduk. Keduanya belum pulih. Dia membenamkan kepalanya di bahu saya. Saya merasakan dadanya yang naik turun dengan cepat. Seluruh tubuh saya kaku seperti disambar petir. Mereka, apa yang mereka lakukan? Dia akhirnya berbicara. Suaranya sangat bergetar, mengejutkan. Saya mengucapkan kata itu, lidah saya kering. Apakah mereka sengaja? Tahu ada orang yang akan lewat. Mereka sepertinya tidak takut. Dia mendongak, menatap saya. Saat itu saya pertama kali melihat cahaya di matanya yang tidak bisa saya jelaskan, bukan rasa malu, bukan ketakutan, apalagi sekadar rasa ingin tahu, melainkan jenis keinginan yang muncul ketika seseorang sudah terlalu lama hidup di jalur yang aman, lalu tiba-tiba melihat jurang di luar jalur dan ingin mencoba mengulurkan kakinya. Sekembalinya ke kamar, dia masuk ke kamar mandi tanpa sepatah kata pun. Saya duduk di tepi tempat tidur. Pikiran saya terus memutar ulang adegan yang baru saja saya lihat. Pasangan itu berpelukan secara rahasia, mengubah rasa malu menjadi kesenangan di bawah kegelapan malam. Ekspresi wanita itu sesaat setelah melepas penutup mata terkejut saat Suwan keluar. Rambutnya masih meneteskan air, mengenakan jubah tidur putih, berjalan tanpa alas kaki ke jendela. Dia berdiri di samping jendela dari lantai ke langit-langit. Siluetnya seperti bayangan di malam hari. Angin meniup jubah mandinya dengan lembut. Apakah menurutmu dia tiba-tiba berbicara? Kita terlalu. Sudut bibirnya sedikit terangkat, membentuk senyum tipis yang tak terlihat. Maukah kamu juga mencoba sesuatu yang berbeda? Tenggorokan saya bergerak, tetapi saya tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak melanjutkan, melainkan berbalik, berdiri dengan tenang, menatap bayangan di permukaan danau. Seolah semua adegan tadi telah dibawa pergi oleh angin. Tapi saya tahu di sudut yang tidak diketahui, diam-diam bertunas, tumbuh liar. Hari itu adalah akhir pekan, cuaca cerah, luar biasa. Kami berkendara keluar kota. Katanya ingin berbelanja, tapi suasana sejak berangkat sudah agak aneh. Dia mengenakan riasan yang sangat rapi dengan rok mini ketat berwarna nude pink. Roknya hanya menutupi pangkal paha. Saat duduk sedikit saja akan melorot ke atas. Saya meliriknya beberapa kali. Dia tersenyum tipis, tidak suka. Saya tidak mengatakan apa-apa dan menginjak gas. Di tengah jalan, dia bilang haus. Kami berhenti di sebuah pom bensin yang terpencil. Begitu mobil berhenti, dia tiba-tiba menekan kursi ke belakang, berbaring miring. Rambut panjangnya terurai di bahu. Bibirnya sedikit terbuka, tampak malas dan menggoda. Saat saya keluar dari mobil, dia masih bermain ponsel. Masuk ke minimarket untuk membeli rokok. Hanya 3 menit. Saat mengantre, saya tidak sengaja mendongak. Pandangan saya melewati jendela kaca, melihat ke arah mobil lalu. Seluruh tubuh saya kaku. Kursi penumpang depan sudah direbahkan. Dia berbaring dengan kaki sedikit terbuka. Roknya tersingkap hingga pangkal paha, hampir memperlihatkan tepi celana dalamnya. Yang paling penting, dia mengenakan penutup mata hitam berhiaskan rantai logam. Seluruh tubuhnya seolah tenggelam dalam semacam peran. Napasnya naik turun dengan lembut. Sudut bibirnya membentuk lengkungan yang menggoda imajinasi. Dan tepat di luar jendela mobil seorang anak laki-laki berambut pirang menempel di kaca.
hampir menatapnya. Wajahnya menunjukkan kegembiraan yang telanjang. Sudut bibirnya tersenyum. Pandangannya bolak-balik menyapu di antara pahanya. Darah saya langsung naik ke kepala. Rokok belum dibayar. Saya berbalik dan bergegas keluar. Langkah saya sengaja diinjak keras. Anak laki-laki itu mendengar suara itu dan terkejut berbalik. Segera berpura-pura menyalakan rokok, mengobrol santai dengan temannya. Saya melangkah cepat, membuka pintu mobil. Dia justru seperti baru saja terbangun. Perlahan melepas penutup matanya, menoleh menatapku. Sudut bibirnya terangkat, suaranya lembut. "Kamu sudah kembali." Wajah saya pucat pasi. "Apa yang kamu lakukan?" Dia memiringkan kepalanya dengan nada ceria seperti biasa. "Bukankah kamu bilang kita butuh sesuatu yang berbeda? Kamu sedang memperlihatkan diri kepada orang lain." "Tenang saja." Dia menarik sedikit roknya, tersenyum malas. Dia tidak menyentuhku. Saya hanya ingin mencoba apakah saya memiliki daya tarik. Saya mengertakkan gigi. "Itu caramu mencoba." Dia tiba-tiba mendongak menatap saya. Tatapannya yang sekilas serius hampir membuat saya mengira dia akan menangis. "Kamu tahu, saya sudah lama tidak merasakan tatapan yang mendambakan." Dia mendekat, tangannya menekan paha saya. Ujung jarinya dingin. Saya menginjak gas keluar dari pom bensin. Jari-jari saya menggenggam erat setir. Tetapi punggung saya terasa geli. Kabin mobil hening mencekam. Dia seperti gadis yang tidak terjadi apa-apa. Memejamkan mata, bersandar di sandaran kursi. Tapi saya tahu dia tidak tidur. Dia menunggu saya berbicara atau menunggu saya bereaksi. Tapi saya tidak mengatakan apa-apa. Detak jantung saya terlalu cepat. Pikiran saya terlalu kacau. Saya tidak tahu apakah adegan itu memprovokasi kemarahan saya. Kegembiraan malam harinya kembali ke rumah. Dia berganti piyama sutra, meringkuk di pelukan saya seperti kucing yang tenang. "Kamu marah?" Dia bertanya pelan. Saya tidak menjawab. Dia membenamkan kepalanya di dada saya, seolah mencari rasa aman atau seolah menguji batas. Sebenarnya saya tadi agak gugup, tapi saya sepertinya sedikit suka. Tangan saya berhenti di pinggangnya. Dia merapat lebih dekat, nadanya menjadi lembut. "Apakah kamu saat itu?" Sedikit saja merasa terangsang. Napas saya tertahan. Dada saya terasa seperti disesaki api. Dia meraih tangan saya yang kaku dan berbisik di telinga saya. "Apakah kamu juga ingin melihat saya melakukan itu lagi?" Saat itu saya tahu dia tidak sedang bermain-main. Dia benar-benar berubah. Dia mulai secara aktif mengatur situasi, merancang rangsangan, bahkan tampilkan saya dalam pertunjukan pertamanya. Terpaku pada posisi yang seharusnya tidak diam. Saya tidak menolaknya, juga tidak mengiyakan, hanya memeluknya lebih erat, seolah dengan begitu bisa memadamkan percikan api di matanya yang tidak termasuk dalam pernikahan. Tapi dia tersenyum, sudut bibirnya melengkung sangat tipis. Setelah itu, Suan seolah-olah membuka bendungan. Dia mengganti gaya rambutnya, mewarnai rambut panjangnya menjadi coklat gelap dengan nuansa dingin, keriting di bahunya, bervolume dan sedikit berantakan. Lemari pakaiannya memiliki banyak pakaian yang belum pernah saya lihat. Gaun tali, rok mini ketat, jumpsuit berpotongan punggung, dan gaun bustier kulit merah yang tidak bisa saya abaikan. Sangat pendek hingga hampir tidak menutupi pangkal paha. Yang lebih mengejutkan saya, dia membeli penutup mata berhiaskan rantai logam. "Kamu berencana memakai ini ke supermarket?" Saya mencoba bercanda. Dia tersenyum, menarik tangan saya ke pahanya. Kukunya menggores telapak tangan saya. "Mungkin ke tempat yang paling kamu inginkan saya pergi." Dia menjadi semakin aktif, semakin liar. Suatu malam dia bersandar di pagar balkon, mengenakan gaun tali rendah hitam. Matahari menyinari bahu dan tulang selangkanya. Dia membelakangi saya, sengaja menarik tali bahu di bawah siku.
Sambil menyisir rambutnya, dia menoleh menatap saya. Bibir merahnya sedikit melengkung. "Kamu ingin melihat saya?" Ditatap orang lain. Tenggorokan saya bergerak, tidak bersuara. Dia malah tersenyum genit, seolah tahu saya tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Awalnya saya kira dia hanya menggoda. Kami sudah lama dingin. Godaan seperti ini mungkin adalah penyelamatnya. Tapi segera saya menemukan dia tidak menggoda. Dia berlatih. Suatu sore, kami pergi menonton film. Mendekati waktu tayang, dia tiba-tiba berbisik kepada saya. Saya tidak memakai celana dalam. Saya langsung menoleh menatapnya. Dia mengangkat alis. "Kamu mau sentuh?"